Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Balai GTK Provinsi DKI Jakarta, Ibu dan Bapak semuanya yang menyempatkan di hari akhir pekan untuk bersama-sama kita berdiskusi. Eh, Slide saya apakah sudah bisa dilihat? Bisa Bisa, terlihat. Ya, baik. Saya slide show ya. Judul yang hari ini diberikan oleh panitia itu adalah bagaimana mengkreasi poster sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabal dalam rangka Festival Guru di Provinsi DKI Jakarta. Nah, lantas apa sih yang harus disiapkan? Salah satunya terkait dengan AI atau kecerdasan artifisial KA. Agenda kita hari ini adalah agenda diskusi, namun sebelumnya apakah Ibu dan Bapak sudah melihat video yang saya kirimkan linknya? Halo? Kalau belum, Ibu Bapak bisa men-scan, sudah terlihat scan-nya tanpa saya memutar di sini. Dan agar nanti bisa melihat kembali, bisa untuk men-subscribe supaya nanti bisa dilihat kembali. Intinya adalah sebagaimana diskusi pada sore hari ini. Langsung saja nanti teman-teman bisa untuk menindaklanjutinya setelah kegiatan ini. Ibu dan Bapak, sekarang kita sudah mengalami satu pergeseran. Mindset lama kita itu gimana sih? Kemudian mindset yang sekarang atau inovatif yang baru itu seperti apa? Teman-teman kalau kita membuat sesuatu, biasanya itu terkesan itu ada pada pandangan pertama melalui mata, yang difokuskan dari hiasan, warna, atau keindahan visual. Tetapi pesannya tidak ada atau tidak jelas. Nah, sekarang terkait dengan poster, supaya mindset kita menjadi mindset yang inovatif. Nah, mindset inovatif itu yang seperti apa? Tentunya adalah satu, supaya kita semua ketika melihat gambar itu adalah menarik perhatian seketika. Tiba-tiba terhenti untuk mengamatinya. Ketika kita tiba-tiba berhenti untuk mengamatinya, berarti gambar itu memiliki satu kesan yang boleh jadi kita penasaran untuk melihatnya. Atau boleh jadi ada pesan yang kemudian tersimpan di dalam benak kita. Jadi pergeseran ini menjadi penting sekali ketika kita mengawali sebuah ide, gagasan ketika nanti kita mengkreasi sebuah poster. Nah, kekuatannya ada pada rumusan yang saya buat seperti ini. Yang pertama adalah adanya satu ide yang kuat. Ide yang kuat itu ide yang seperti apa? Ide yang kuat adalah mengandung satu pesan yang padat plus emosi yang tepat. Jadi emosi itu ada kadang ada emosi marah, emosi haru, emosi simpati, atau bahkan emosi yang lain seperti urgen untuk segera ditindaklanjuti. Itu adalah emosi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah visual yang tidak bisa kita duga. Visual yang tidak kita duga itu yang seperti apa? Visual yang memiliki satu kejutan dalam momen pertama. Itu yang kita sebut sebagai moment of the truth. Momen itu penting sekali. Yang ketiga adalah desainnya adalah desain yang sederhana. Tidak padat dengan kata-kata, dengan gambar, tetapi ada satu ruang kosong, kemudian disertai dengan hierarki font tulisan yang tentunya tidak berlebihan. Jadi rumusan inilah ide visual dan kesederhanaan itu yang menjadikan sebuah poster itu adalah inovatif.
Bagaimana mencari sebuah inti dari sebuah pesan? Yang pertama adalah kalimatnya adalah kalimat yang penting untuk kita tuangkan adalah apa sih pesannya? Jangan sampai kita menumpuk informasi dalam sebuah poster. Padatkan sehingga hanya gagasan utamanya saja. Buat menjadi satu kalimat. Kita punya tool, punya AI yang untuk menyederhanakan ide gagasan kita. Nanti kita latihan. Yang kedua adalah terkait dengan mau dibawa kemana, perasaannya, audiens atau yang melihat atau pemirsa itu akan dibawa untuk emosi apa? Emosi simpatik, emosi empatik, emosi haru, emosi marah, atau emosi peduli dan lain sebagainya. Perasaan yang hendak disentuh itu apa? Ini kita sebut sebagai bagaimana sebuah poster itu memuat bagaimana daya picu emosi. Ya, boleh jadi penasaran, rasa humor dan lain sebagainya bergantung nanti emosi yang hendak dibangun oleh teman-teman semua. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah siapa audiensnya. Audiensnya guru kah? Audiensnya orang tua, wali murid, atau audiensnya khalayak umum, masyarakat umum. Maka menemukan inti pesan ini bergantung pada tiga. Esensi dari pesan yang hendak kita sampaikan. Siapa sasarannya, emosi apa yang hendak kita bangun. Ibu Bapak, dengan tampilan layar seperti ini sesungguhnya mengandung pesan atau emosi tertentu juga. Jadi slide ini pun mengundang sebuah pesan. Katakanlah ini ada gambar lingkaran, kemudian titik tengahnya adalah titik yang menjadi fokus perhatian. Pesannya adalah, emosinya adalah bahwa itu yang hendak kita ingin tahu, yakni ide visual. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan perbedaan antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah. Boleh jadi kita awam atau pemula ketika memunculkan sebuah ide itu sangat sederhana. Ayo hemat listrik. Kemudian tulisan disertai dengan visualnya kita letakkan di ujung-ujung di sekolah kita atau di tempat-tempat yang sudah menjadi tempat untuk biasa meletakkan sebuah poster. Pesannya apa kalau kita membaca dengan ayo hemat listrik? Kurang memicu emosi. Betul. Cenderung hanya slogan. Coba bandingkan di samping kanannya. Lampu yang Anda atau yang kamu nyalakan diam-diam membakar masa depan. Perbandingan dari dua pesan ini menjadikan kita akan tergugah. Iya, kalau lampu nyala terus, masa depan terbakar. Terbakar dalam hal energi. Energi terbatas. Maka membangkitkan tentang dari dua anatomi ini, kita bisa memahami tentang forensik dari sebuah pesan yang kita pilih. Yang kiri atau yang kanan. Nah, cara kita bekerja seperti ini, kita punya tool AI. Nanti kita latihan. Dan ternyata yang sebelah kanan, setidaknya itu adalah membangkitkan emosi supaya kita memiliki satu tindakan, sekalipun sesederhana yang kita bisa. Teman-teman, ada kalimat yang boleh jadi kita sering abai. Ngeh. Iya, tadi gue nggak ngeh. Nah, kalau gue nggak ngeh, tadi saya ngeh banget deh. Kata ngeh itu ada first impression, ada first sight. Karena apa? Karena kita ada gampang dengan menatap. Kemudian yang kedua adanya momen ngehnya. Momen ngehnya itu momen yang seperti apa? Ada satu daya kejut emosi yang hendak dibangun. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang selalu diingat dalam 7 menit pertama.
Teman-teman saya yakin memiliki satu pengalaman yang banyak ketika melihat sesuatu ataupun seseorang. Katakanlah teman-teman ketika berkenalan dengan seorang yang kali pertama bertemu, tentu ada hal yang paling diingat. Entah cara bicara, entah cara jalan, entah fisik, atau apapun yang paling kesan. Demikian pula di dalam poster. Ada satu pesan yang menjadikan seseorang itu menjadi ingat selalu. Kerja ini adalah kerja bagaimana membangun mekanisme otak, membaca atau pemirsanya, untuk kemudian menyadari, masuk ke dalam ruang memori, kemudian diingatnya, dan itu yang menjadi daya lekat. Jadi pesan ini penting jadi elemen yang ada di dalam poster. Apakah di dalam poster itu kalimat-kalimat atau kata-kata itu kata-kata yang biasa? Saya menggunakan istilah kata-kata yang powerful, yang berbeda dari yang lain, dan saya menggunakan istilah-istilah seperti metafora visual. Apa sih metafora visual? Kita bandingkan antara A dan B. Ketika menggunakan perumpamaan gambar untuk mewakili sebuah objek yang lain, boleh jadi kita menggunakan apa adanya. Gambar bumi sama sebagaimana yang kita punya yang ada di Google. Gambar bumi yang bulat, ada lingkaran, kemudian ada peta, ada benua-benua dan lain sebagainya. Bisakah hal itu membangkitkan emosi kita? Inilah yang kita sebut sebagai metafora. Nah, supaya memuat metafora visual, maka lakukanlah mengubah konsep yang abstrak menjadi visual konkret. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan ruang negatif atau dualitas bentuk sehingga satu gambar menampilkan dua objek berbeda secara bersamaan. Bumi yang terbakar disandingkan dengan bola lampu yang sedang menyala dengan sangat terang. Kita jajarkan. Jadi ada visualisasi untuk membandingkan bahwa listrik yang menyala, lampu bohlam yang menyala dengan terangnya, kemudian di sampingnya ada sebuah gambar bumi yang sedang terbakar. Pesannya adalah apa? Di sana ada satu makna bahwa ketika kita menggunakan energi listrik secara tidak terkendali, maka dampaknya adalah terjadinya pemanasan bumi, global warming, atau bahkan sekarang kita sebut sebagai global crisis. Yang ketiga adalah bagaimana menggambarkan objek biasa dengan cara yang tidak masuk akal, atau yang kita sebut sebagai surreal, untuk menciptakan efek kejut yang disebut sebagai wow. Jadi teman-teman, ini yang disebut sebagai bagaimana mendistorsi realitas. Nanti saya contohkan beberapa gambarnya. Ini dia. Ini metafora visual. Kalau kita perhatikan yang sebelah kiri, itu adalah gambar bumi. Gambar bumi, kemudian disangga. Pasti kita punya asumsi bahwa yang kiri adalah es. Es yang sedang mencair, es krim yang sedang mencair. Pesannya apa? Memicu emosi kita tentang urgensi penanganan terhadap global warming. Jadi inilah yang kita sebut sebagai metafora visual. Yang kedua, teman-teman itu ada gambar tumbuhan, dan visualisasi ini adalah gambar paru-paru. Paru-paru kiri, paru kiri, dan paru-paru yang sebelah kanan. Yang kiri adalah hijau, tampak hijau. Kemudian yang sebelah kanan saya itu adalah paru-paru yang ada asapnya, yang di dalamnya ada potong batang yang sedang ada asap. Pesannya jangan sangat jelas bahwa ternyata dengan adanya penghijauan maka paru-paru kita menjadi lebih segar. Sebaliknya dengan adanya polusi udara menjadikan paru-paru itu adalah menjadi seperti ini, tidak sehat. Pesannya adalah bahwa seseorang ketika merokok berada pada posisi yang kiri apa yang kanan? Iya, pastinya sebelah yang
kanan. Artinya mengajak tentang kehati-hatian, tentang bagaimana polusi udara. Demikian pula untuk yang ketiga, yang paling kanan. Pesannya apa di sini? Ada yang bisa berpendapat? Yang kanan, di atas itu ada beruang, di bawah ada kota. Mananya apa? Ada yang bisa berpendapat? Bisa di open mic? Ada? Pupin boleh membukanya. Iya, silakan Ibu dan Bapak kalau ingin apa untuk memberikan pendapatnya terkait gambar di paling kanan itu ya. Iya, silakan Ibu dan Pemanasan Bapak. global ya, Pak. Ya, silakan. Saya tidak bisa melihat teman-teman semua ya, karena di tampilan saya tampilan eh, paparan. Silakan, Mohon izin, Bapak. silakan Ibu. Gambar nomor 3 itu berkaitan dengan pemanasan global ya. Kalau misalnya kita tidak bijak menggunakan barang-barang elektronik, itu akan menyebabkan di daerah kutub utara itu akan semakin memanas yang berdampak pada kondisi bumi semakin kacau, tidak bisa terkendali. Itu saja opini saya, Pak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Ibu. Ya, pesan kepada kita sebagai seorang guru adalah bahwa kehati-hatian atau bagaimana menjaga bumi ini adalah seimbang. Pemanasan global, kemudian iklim yang tidak beraturan menjadikan kutub utara itu adalah mencair. Dampak dari mencairnya kutub adalah ada ekosistem, salah satunya adalah ada binatang-binatang yang ada di sana, beruang katakanlah, tentu menjadi survivalnya mengalami satu penurunan. Dampak bagi kita di kutub tropis dan selatan tentunya adalah terjadinya satu naiknya permukaan air, termasuk di dalamnya adalah pemanasan suhu bumi. Nah, keseimbangan tentang ini adalah bagian dari salah satu materi pelajaran kita, katakanlah IPA yang membahas tentang pemanasan global, tentang polusi, tentang pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Ibu Bapak, bagaimana terkait dengan teknik agar pesan yang kita sampaikan juga tidak serta-merta langsung bisa kita tafsiri, tetapi punya daya pikat sendiri yang kita sebut sebagai double meaning. Yang pertama adalah bagaimana menggabungkan benda yang serupa, katakanlah ada dua. Yang satu misalnya adalah gerigi garpu yang merupakan bayangan pepohonan hutan. Pesannya adalah apa yang kita makan berdampak pada hutan. Jadi teman-teman yang sebelah kiri ada garpu, di dalamnya ada pohon hutan. Apa yang kita makan berdampak pada hutan. Jadi pesannya demikian, maknanya demikian. Yang kedua terkait dengan dualitas bentuk. Ini ada moncong pistol, kemudian ada rokok. Pesannya apa? Moncong pistol yang ternyata adalah sebatang rokok yang menyala. Pesannya bahaya mematikan yang instan tanpa banyak teks. Jadi ketika seorang itu adalah abai tentang bahaya merokok, dampaknya adalah merokok sesungguhnya adalah membunuh, sama pula sebagaimana pesan dari pistol itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan tipografi visual. Misalnya huruf W pada kata water yang menyerupai keran air bocor. Jadi teman-teman nanti bisa memvisualisasikan dan bisa kita minta bantu dengan AI. Kata W yang ada di sana itu menyerupai keran bocor. Pesannya adalah pemborosan air. Kemudian yang keempat, katakanlah ada ruang negatif atau negative space. Wajah manusia yang terbentuk dari ruang kosong di antara dua hal yang berbeda misalnya. Nah, bagaimana menyelaraskan gaya dengan distorsi realistik? Yang pertama, bagaimana tentang minimalis dan ekstrim. Berfokus pada kesederhanaan dari satu bentuk secara mutlak. Jadi sampaikan kata, huruf, kalimat yang ada dalam poster itu adalah sederhana, kemudian menggunakan elemen yang sangat terbatas untuk menonjolkan pesan yang tajam. Misalnya adalah pohon dengan barcode harga. Maknanya adalah ada pohon tentang mahalnya dari pohon, mahalnya dari bagaimana menjaga kelestarian hutan misalnya. Atau yang kedua misalnya terkait dengan bagaimana memberikan satu kesan modern dan proyeksi masa depan. Jadi pesan-pesan ini adalah pesan-pesan yang sangat penting dan itu adalah masuk di dalam gaya untuk memvisualisasikan dari sebuah poster dan lain sebagainya. Elemen yang berikutnya adalah anatomi desain yang sederhana dan hierarki.
titik fokus misalnya mata kita harus menangkap visual utama atau visual twist terlebih dahulu. Ini di tengah ada sebuah objek. Objeknya itu adalah menjadi prioritas utama. Jadi ada poster, kotak ini adalah poster. Di sana ada anatominya. Sebagaimana manusia ada anatomi tubuhnya, di sini sama anatominya. Titik fokusnya ada di mana? Maka itu yang menjadi perhatian. Mata harus bisa menangkap visual utama atau yang disebut sebagai visual twist. Nah, di sayap kanannya itu ada yang disebut sebagai white space. Pertanyaannya, apakah white space itu akan diisi dengan kata-kata, tulisan, atau gambar? Tidak. Semua itu ada ruang hampa atau kosong. Kanvasnya itu kosong. Biarkan dia kosong, berikan satu ruang supaya memiliki satu kejutan visual untuk bernapas dan menonjol. Pesannya adalah terfokus pada yang kita sebut sebagai fokus yang pertama dalam bentuk visual twist. Coba perhatikan yang bagian tengah. Itu yang kita sebut sebagai permainan ukuran atau kontras. Elemen kejutan dibuat sangat besar. Informasi pendukung lebih kecil. Pertanyaannya, bisakah yang bagian tengah itu diperbesar? Kemudian fokus utamanya atau visual twistnya itu kecil? Bisa tidak? Bisa, tetapi pesannya menjadi bergeser. Karena yang disebut sebagai visual twist adalah pesan yang kita tonjolkan kepada pemirsa, maka itu yang kita tonjolkan dengan warna, dengan font yang jauh, eye-catching, dan memiliki satu daya pikat. Sedangkan penjelasannya itu ada di bagian yang di tengahnya, dan itu merupakan informasi pendukung dan dituliskan lebih kecil. Jangan lupa, di dalam poster itu jangan menggunakan terlalu banyak font. Font itu ada dua jenis. Ada namanya sans serif, ada yang disebut sebagai serif. Sans serif adalah huruf-huruf yang tidak memiliki ketebalan yang sama. Sans artinya tidak. Serif adalah huruf-huruf yang memiliki ketebalan yang berbeda. Jadi katakanlah Times New Roman itu adalah huruf sans serif. Arial itu huruf-huruf serif. Jadi gunakan tipografi maksimal 2 atau 3, jangan terlalu banyak. Ada Aria, ada Aptos, ada Lucida, dan lain sebagainya, terlalu banyak. Maka menjadi pertimbangan penting di sini di dalam tipografinya. Nah, bagaimana mengorkestrasi ke dalam AI? Teman-teman, yang kedua ya, itu adalah berbayar. Kalau teman-teman memiliki satu alokasi penganggaran, silakan untuk berkaitan dengan Midjourney atau DALL-E. Tetapi setidaknya kita ada di sayap kiri dan sayap yang kanan. Untuk sayap kanan Canva itu adalah hal yang biasa kita lakukan. Untuk yang kiri terkait dengan ChatGPT itu pun hal yang biasa. Jadi sesungguhnya kita berkaitan menyiapkan untuk bagaimana mendesain sebuah poster yang inovatif, minimal 2 tool AI yang kita gunakan, yakni ChatGPT. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menuliskan 10 ide atau ide-ide ya, untuk mencari konsep, menyaring tagline agar kuat dan nendang. Ini ChatGPT sebagai mitra dialog, teman dialog kita. Sedangkan Canva ya, itu menggunakan fitur-fitur yang menggunakan magic design untuk template atau dan sebagainya, ataupun dengan AI yang lain. Jadi silakan teman-teman nanti mencobanya, bisa dengan Queen ya, atau bisa mencoba dengan yang lain. Nanti saya perlihatkan aja. Nah, jangan lupa di sini yang disebut sebagai uji validasi 3 detik. Apakah mata audiens langsung tertuju pada pesan atau visual yang paling penting? Jadi teman-teman ketika sudah siap di dalam mendesain sebuah poster, mintakan pendapat orang lain. Apakah mata audiens tertuju pada pesan itu atau tidak? Jika belum, maka perlu menjadi perhatian yang menjadi visual twist-nya. Yang kedua, apakah audiens membutuhkan waktu 2-3 detik terhadap visual twist supaya orang itu ingat dari pesan yang ada dalam poster. Kalau tidak ingat, tadi apa ya? Nah, kalau apa ya, berarti visual twist-nya tidak menjadi bagian di dalam memori. Jadi memori kita itu cepat menangkap dalam ukuran kurang lebih ada sampai 7-9 kalimat pertama. Kemudian yang ketiga, apakah tagline mendukung momen ngeh secara emosional? Jadi pesannya apa sih, emosi yang dibangun apa sih? Haru, penasaran, peduli, ya, marah, dan lain sebagainya. Jika mata terganggu oleh elemen lain atau pesan akan gagal ditangkap seketika, maka perbaiki hierarkinya. Jadi inilah proses ketika teman-teman mendesainnya, merancang. Nah, kita beranjak dari bagaimana, ini ringkasannya adalah satu, tuangkan ide kuatnya dalam bentuk kalimat intinya, kemudian picu dengan kalimat tersebut
mendorong emosi utama. Ini dilakukan dengan menggunakan apa? Silakan konsultasi dengan ChatGPT. Yang kedua adalah bagaimana memvisualisasikan dalam bentuk metafora, kemudian dalam makna ganda, kemudian dalam 2-3 detik ini mampu untuk selalu diingat. Pilihan yang alternatif dan ini berbayar, silakan gunakan Midjourney dan DALL-E. Kemudian desain sederhana, hierarki kontras, ruang kosong, batasan font, ini silakan menggunakan Canva. Silakan menggunakan Canva yang kita langsung bisa menggunakan menuliskan prompt-nya atau yang bisa kita ada template dan kita edit. Teman-teman silakan untuk bisa scan untuk daftar hadir. Saya tunjukkan untuk kurang lebih 5 detik. Silakan untuk daftar hadir. Kemudian nanti setelah ini kita mencoba untuk latihan. Sudah ya? Saya geser satu lagi. Silakan bahan ini sudah bisa teman-teman untuk unduh dari sini. Saya hitung sampai 5 detik pula. Setelah ini nanti kita beranjak bagaimana menuangkan prompt. Kita dua pergerakannya, tapi nanti akan kita coba dengan beberapa AI yang bisa kita lakukan. Sudah ya? Baik, jika sudah, teman-teman nanti boleh berbagi bahan ini dibagikan kepada teman yang lain. Bergeser ke, ya baik. Baik, sekarang kita, baik sebelum kita nyoba untuk dengan prompt, ada hal yang ingin dikonfirmasi. Baik, kalau tidak ada, saya anggap sudah biasa, maka saya bergeser ya. Ya, baik. Ibu Bapak, ini ada prompt yang saya buatkan, ya, seperti ini. Ya, buatkan poster berukuran A4 dengan ketentuan sebagai berikut. Pesan utamanya misalnya ya, saya seorang guru IPA yang punya pesan supaya murid itu hemat energi, memanfaatkan lampu yang ada di sekolah itu dengan secara bijak. Maka kalimat ini saya tuliskan, lampu yang kamu nyalakan diam-diam membakar masa depan. Dibandingkan kalau saya tuliskan matikan lampu. Kalau matikan lampu itu sudah nggak menarik lagi. Itu misalnya. Saya punya target siapa? Audiens dari poster saya. Target dari poster saya adalah ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Jadi warga sekolah itu sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama tentang bagaimana berhemat dengan energi. Saya ingin menonjolkan tentang emosi yang saya bangun, misalnya urgen. Jadi tidak boleh untuk ditunda-tunda. Karena saya tuliskan urgen atau urgensi, urgen. Kemudian metafora visualnya itu apa? Karena ini adalah metafora visual, itu adalah diksi yang sudah ada di dalam korpus atau metadata yang ada di ChatGPT. Jadi teman-teman, ChatGPT atau DeepSeek, Perplexity itu silakan saja. Ada Gemini itu silakan saja. Tetapi dari sisi metadatanya yang paling unggul adalah di ChatGPT. Maka istilah metafora ChatGPT sudah sangat familiar. Maka kita perintahkan nanti gunakan metafora visual yang relevan dengan pesan. Kemudian distorsi realitas yang tepat itu seperti apa? Tulisan jangan penuh sesak, karena tadi ada namanya ruang kosong. Jangan terlalu banyak font, saya akan gunakan 2 atau 3. Jadi font apa dengan font apa yang menarik, gunakan warna, ukuran, dan bentuk yang tepat. Ya, oke ya. Dan teman-teman silakan untuk bisa membuka AI-nya masing-masing. Kita coba dari yang ChatGPT dulu ya. Yuk kita sama-sama membuka ChatGPT. Izin Pak Moko. Ya. Bapak izin, apakah Bapak sedang tayang prompt-nya? Oh, belum bisa ya? Oh, belum saya. Pak, ya. Terima Pantes. kasih Bapak. Ya, oke. Ya, ini contoh. Ya, tadi saya membaca diri untuk diri saya dong. Baik, ini contoh aja ya, ini contoh. Ini teman-teman itu bisa macam-macam, bisa dengan notebook LM, ya. Boleh aja, bebas. Nanti kita coba satu-satu, ya. Coba dengan LM bisa, ya. Nanti dengan Gemini silakan, dengan Queen, ya. Tahu ya Queen ya, bukan kawin ya, Queen, ya. Kemudian dengan ChatGPT, dengan DeepSeek, ya silakan aja. Oke ya. Kita buka salah satu, misalnya dengan menggunakan apa nih? Ya, misalnya apa nih? Yang mau kita coba? Mau kita coba apa? Kita coba misalnya apa nih? Terlihat nggak? ChatGPT. Baik. Saya akan mencoba dengan yang ini dulu. Dengan Queen ya, dengan Queen
dengan Queen. Terlihat nggak? Tidak, Pak. Belum. Tidak terlihat, Pak. Nah, kenapa? Masih di Prom LM. Masih di Layarnya masih Pak. Word, Oh, ya, layar belum. Word. Ya, kalau begitu saya lihatkan di ChatGPT, kemudian dengan ini ya, sebentar ya. Kelihatan nggak? Dan Queen, sudah. Iya, sudah. Oke, sekarang kita mulai dari Tidak ChatGPT terlihat, dulu deh. Pak. Ya, ChatGPT dulu ya. Kita akan merintah kepada dia dengan ChatGPT. Maka bisa kita tuangkan kemudian kita enter. Sembari kita tunggu, ya, kita beralih untuk yang lain ya. Saya geser dulu, saya stop dulu. Saya akan menggunakan dengan yang lain. Misalnya dengan satu lagi ya, teman-teman, untuk bisa memiliki akun lebih dari satu supaya kita ketika ada kendala itu tidak ada masalah. Ya, saya coba dengan sekarang kelihatan nggak? Belum Bukan. terlihat, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Iya. Sekarang sudah. Sudah. Sekarang udah ya? Tidak terlihat, Iya. Pak. Baik, Sudah. ini saya udah satu angkan, lalu saya enter juga. Ingat ya, semua kita lakukan dengan cara yang sama. Kita open di Queen, kita cari yang gratisan dulu ya. Kita cari yang gratisan dulu. Queen, tulisannya QWEN ya. Kita enter. Ya. Enter. Nanti kita bandingkan di beberapa, atau satu lagi saya menggunakan Gemini. Ya, Gemini ini udah saya buatkan ini. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, Sudah, Gemini. Bapak. Ya. Kemudian satu lagi, kalau LM nanti beda lagi. Ya, paling tidak saya untuk ngomong satu pertama dengan Gemini, kemudian dengan ChatGPT, kemudian satu lagi dengan Queen, gitu ya. Teman-teman nanti kalau mengklik dengan Canva, satu lagi dengan Canva. Canva-nya adalah Canva yang AI ya. Jadi caranya tahu ya. Kita cari nanti Canva, ini tulis ini Canva AI ya, Canva AI. Nah, di sini ada pilihan. Terlihat kan? Canva AI terlihat ya. Tentu, ini dia gambarnya. Ya, di sini kita akan menggunakan yang ini. Canva AI yang ini image. Satu HP, remote. Di sini ada pilihan, ada poster, bisa pilih. Nah, nanti ini contoh yang menggunakan sudah ada ininya, apa namanya, template-nya. Kalau menggunakan DALL-E sama yang Midjourney itu, teman-teman itu harus masuk dulu ke servernya ya. Kita harus buat servernya itu di tempat yang lain itu seperti ini. Jadi buat klubnya dulu. Sebentar saya geser. Oke, ini dengan Queen. Dan Queen itu hasilnya akan seperti ini. Terlihat ya? Ini terlihat seperti ini. Terlihat? Keren. Nah, teman-teman sambil mencoba supaya bisa melihat punya. Bikin poster langsung jadi kan. Nah, untuk yang Pakai prompt, pakai AI. ya, nah, teman-teman kalau menggunakan ini Queen itu ada kelebihannya. Gemini. Ya, bisa diedit. Nah, diedit itu seperti ini, silakan diedit. Nah, diedit bisa. Itu kalau menggunakan, nah, diedit, kita coba edit. Apanya nih? Di sini tulisannya misalnya apa nih? Ya, tulisan diperbesar misalnya ya. Ini agak sulit untuk saya tampilkan. Tulisan untuk lebih ringkas diperbesar sedikit dan menarik dilihat kontras dengan latar. Ya, maka dia akan akan memunculkan. Ya, ini kerja ya. Nah, ini kerjanya berdasarkan pulsa. Kalau pulsanya banyak, pasti dia bisa kerja. Tapi kalau pulsanya nggak ada ya, dia transfer ya. Gitu ya.
Kurang lebih kayak gini nanti. Sambil nyoba, silakan teman-teman sambil nyoba. Nah, dia akan muncul kayak gini. Nah, kalau tulisannya ternyata ini nggak menarik lagi, bisa diedit lagi. Dan ini bisa kita videokan, create video bisa. Jadi silakan teman-teman, pilihan dari Queen ini itu punya satu, posternya itu ya bergantung dari prompt kita. Bisa diedit, latarnya nggak sesuai, bisa kita edit, dan bisa divisualisasi dalam bentuk video. Dan itu bisa diunduh. Ya, itu dengan Queen. Sekarang kita geser yang tadi dengan ChatGPT ya. Tadi apa dengan apa? Oh, ini contoh ya, ini contoh yang dengan Queen. Ini bisa diedit nih, ada beberapa nih. Ya, misalnya, nah, ini pesan, kelihatan nggak? Lampu yang kamu, wah tulisannya salah nih. Nulis kamu nggak bisa, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia lama di negeri yang tak berantah, bahasa Indonesianya masih jadi belepotan. Ya, ini bisa kita edit, gitu ya. Itu dengan Queen. Sekarang Queen sudah, nah, kita geser dengan, sebentar. Saya tadi nulis kanvanya di mana ya? ChatGPT ya. ChatGPT membutuhkan waktu ini, ChatGPT. Ya, ChatGPT membutuhkan waktu. Nah, pertanyaannya apakah ChatGPT itu akan masanya habis, bisa diedit, bisa enggak? Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nah, kelihatan nggak? Mohon Belum, maaf Pak. Pak Belum Moko, berubah. ini waktu tinggal sekitar 5 menit lagi. Oh, Mohon 3 maaf. menit. Oke, Iya. baik ya. Ini ChatGPT-nya sudah terlihat? Belum, Pak. Kenapa belum? Belum. Baru Oh, belum. welcome, Pak. Sebentar, saya tunjukkan dulu Pupin ya. Sebentar, saya tunggu ya. Tunggu. Kemudian ChatGPT. Ini dia. Kelihatan? Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bisa diedit, silakan diedit ya, dari sisi visualisasinya seperti apa. Gitu ya. Tadi lagi, satu lagi, saya menggunakan Gemini. Ya, Gemini. Sebentar, saya ada di mana? Gemini. Ini dia. Terlihat? Ini dia. Ya, gini. Ada ChatGPT, Gemini, kemudian ada dengan apa Canva, kemudian dengan Queen, ya dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana mendesain sebuah poster, syaratnya tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang paling penting, bagaimana mengedit. Nah, supaya itu bisa tercapai, kekuatannya ada pada kekuatan kita bertanya. Atau bahasanya adalah mitra dialog. Jadi, AI itu adalah bukan sebuah ruang hampa yang kita bisa menjawab apapun. Dia bergantung pada kita. Maka hindari yang pertama adalah zero shot. Zero shot itu nanya tapi ngeblank. Kita tidak berdasarkan pada konteks. Itu namanya zero shot. Yang kedua adalah few shot. Few shot itu hanya memberikan satu sampel tapi terbatas. Nah, yang lebih menarik, lebih dalam lagi, itu yang kita sebut sebagai Socratic questioning. Jadi ajak dia, ChatGPT AI itu, apapun, DeepSeek, dan lain sebagainya, itu jadikan dia mitra dialog kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socratic. Sebanyak-banyaknya informasi, maka dia akan menampilkan seinformasi selengkap-lengkapnya. Itu saja yang bisa kita diskusikan, dan teman-teman untuk tentang materi tadi sudah men-scan, kemudian tadi teman-teman sudah men-scan tentang YouTube ya. YouTube-nya sudah di-scan? Sudah? Yang di pertama tadi? Sudah yang video ya Pak ya. Yang video tadi udah scan ya. Jadi maksud saya teman-teman begini. Kita itu mana sih YouTube saya tadi? Nah, jadi nanti teman-teman itu saya suka bikin ini apa suka bikin video terkait dengan AI. Silakan aja beberapa AI yang sudah saya kembangkan itu sudah ada di akun YouTube saya. Silakan untuk dipelajari, kemudian dilakukan, dilatihkan. Itu saja yang bisa kita berikan, dan kalau ada pertanyaan satu atau dua, Bu. Pak, Ya. boleh nggak ditampilin semua hasil yang dari yang Bapak buat tadi, Pak? Dalam satu itu, Pak. Satu tampilan. Hasil-hasil yang tadi. Biar bisa membedakan. Di-download dulu. Sebentar ya. Ini pertanyaannya pertanyaan maha berat ini. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Saya download dulu ya. Ya,
Tapi yang belum aja lah, yang belum aja ya. Gemini, oke terlihat? Nah, halo, terlihat? Terlihat, Pak. Ya, jadi Terlihat. begini, pesannya kepada kita sesungguhnya apa? Kalau kita, murid-murid kita, warga sekolah, itu tidak hemat energi, maka akan bisa membayangkan yang seperti ini. Sekarang kalau ini saya ubah, matikan lampu. Ada tulisan-tulisan yang di pojok-pojok itu di ruang-ruang kelas, ruang-ruang di lantai 1, lantai 2, dan seterusnya ada tulis matikan lampu. Orang itu kira-kira enggak? Enggak. Tetapi kalau kita ganti menjadi yang visual seperti ini, orang-orang itu menjadi enggak. Ada impresinya enggak? Emosinya terbangun enggak? Iya, Terbangunnya apa? Ada visualnya Pak sama tulisan. Ya, emosi itu maknanya begini. Apa yang seseorang itu ketika melihat ini? Bahaya ya bara api ketika menyala. menyala. Iya, artinya urgen. Jadi menyalakan lampu dalam kondisi yang urgen. Baik ada orang atau tidak ketika posisinya itu terjadi terkoneksi dan itu menjadi kebakaran seperti ini. Maka pesannya adalah hati-hati ketika lampu itu tidak digunakan untuk dimatikan. Pesan itu lebih kuat. Gitu ya, ini contohnya ya. Jadi that's poster. Gitu ya, oke. Jadi nanti Baik teman-teman Pak. silakan dengan bahan tadi yang PowerPoint udah saya kirimkan, kemudian melihat di YouTube. YouTube-nya ada di sana. Saya sering membuat YouTube dengan berbagai platform AI untuk macam-macam ya. Tapi untuk kali ini saya mengenalkan di salah satunya produk dari Gemini dengan Queen ya. Untuk yang ChatGPT udah familiar dengan dengan Canva udah familiar ya. Dan tadi teman-teman ada daftar hadirnya ya. Tadi teman sudah masukin daftar hadir belum? Sudah. Iya, Sempat saya ada terputus betul belum, ini, Pak. Pak. Kalau Mungkin yang link banyak yang daftar nggak bisa. hadirnya bisa di-share lagi. Belum, Pak. Sebentar ya, saya share Itu, Pak, lagi ya. di-share kembali, Pak. Baik, sambil saya mengenalkan bagaimana AI bekerja ya. Cara buat daftar hadirnya itu keren Pak, gimana caranya? Keren, Ya, Pak. saya tunjukkan sebentar. PowerPoint saya mana? Ini dia ya. Gini. Ini tadi ada scan video, kemudian ada scan daftar hadir, ada scan materi. Nah, terlihat ya. Nah, teman-teman, saya nggak menunjukkan ini dulu. Ini di luar dari poster, karena agenda malah sore hari ini adalah poster. Jadi saya ngomong tentang poster. Tetapi bagaimana dengan peran dari AI itu, salah satunya bisa untuk membuat daftar hadir. Saya gunakan apa ini? Salah satunya menggunakan Canva AI. Ya, sekarang AI itu bisa membuat coding kita. Jadi nanti salah satunya ini saya tunjukkan, buatkan ya daftar hadir. Nanti akan muncul adalah codingnya. Bisa menggunakan ChatGPT dulu. Buatkan ya coding untuk daftar hadir. Nah, nanti ChatGPT yang kerja. Kemudian hasilnya itu di-download ya, di-download ya. Kemudian kita pindah pada AI yang lain, yakni AI Canva AI, namanya Canva AI. Di situ nanti ada tanda plus, kemudian dilampirkan menjadi attachment. Ya, instruksinya atau promnya adalah buatkan daftar hadir menggunakan data terlampir. Satu. Yang kedua, apakah Canva tanpa dengan lampiran bisa melakukannya? Bisa. Caranya sama. Jadi kekuatan pada prompt. Sebentar ya. Daftar hadir. Belum Mana ya? terlihat Pak. Karena terlalu banyak, jadi banyak yang ngumpet ya. Sebentar ya. Saya tunjukin yang ini dulu. Teman-teman bisa melihat dirinya sendiri loh, daftar hadirnya. Sebentar. Si browser. Ini apa ini? Ini apa? Tanpa. Ada ya? Teman-teman ketika mengisi daftar hadir sudah kelihatan bentuknya ya? Terlihat, Pak. Terlihat kan Sudah, daftar hadirnya Pak. kan? Iya kan? Sudah, Pak. Iya, jadi itulah daftar hadir. Intinya dalam memasukkan prompt ke dalam Canva AI, minta untuk membuatkan daftar hadir. Daftar hadir yang kita mau apa? Ada nama, ada namanya jabatan, ada mana instansi, email, bergantung pada kita. Semua bergantung pada prompt, lalu kita kirimkan pada AI untuk membuatkan daftar hadir. Jadi zaman now itu tidak ada daftar hadir namanya paper, semua adalah paperless dan itu terrekod. Kapan-kapan nanti saya ajarin bagaimana mengkonversi dari daftar hadir menjadi sertifikat ya.
Mungkin itu saja karena waktunya sudah buru-buru, teman-teman sudah bisa melihat daftar hadir punya dirinya sendiri, siapa saja yang mengisi, ya nanti bisa melihat kan, yang mengisi tadi akan melihat temannya kan? Melihat temannya nggak? Iya, Bisa melihat. ada Sudah Pak. berapa yang mengisi? Iya, Pak. Sudah berapa Ada yang 62. Yes. 194. Ya, keren kan? Jadi itulah daftar hadir yang nggak perlu rempong, kita menggunakan AI, semua terdata. Dari data ini nanti bisa di-download, di-convert menjadi bentuk sertifikat sangat mudah. Itu saja dari saya, dan saya untuk berhenti di sini dan saya izin untuk live karena saya mau ke luar kota. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Koko atas wabarakatuh. pengetahuannya yang sangat Waalaikumsalam berharga warahmatullahi ya terkait penerapan kecerdasan buatan, atau di KBBI sudah dikenal istilahnya akal imitasi ya dalam penyusunan poster untuk ide inovatif. Baik, tadi sudah kami lihat ada yang sudah mengangkat tangan ya Bu, atau raise hand, Bu Astuti ini. Ada yang ingin Ditanya lagi. ditanyakan, Bu? Oh iya, izin ya. Terima kasih Bu Pininto dan Pak Moko. Mungkin yang Ya. saya tanyakan ini Pak, karena ini adalah kekuatan prompt ya untuk pembuatan poster. Apakah nanti ketika kita mengikuti EduFest ini dituliskan atau tidakkah bahwa ini dibuat oleh AI dengan menggunakan apa dan apa gitu? Ataukah memang Baik. kita boleh menuliskan dengan nama kita sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat cerita begini ya. Satu, jangan sekali-kali menggunakan hanya satu AI. Jangan. Idenya dari mana? Bisa dari ChatGPT. Ya, idenya bisa dari mana? Dari mana? Dari DeepSeek. Idenya dari mana saja silakan. Lalu mengkonvertnya kemana? Bisa menggunakan Queen. Bisa menggunakan Gemini. Ya. Queen itu bisa memblurkan apa dari foto itu. Itu bisa. Nah, produk itu semua adalah produk produk AI. Ya, intinya ada pada kekuatan kita seorang kreator, seorang manusia. Ya, jangan selamanya menyerahkan kepada AI kalau kita tidak cocok, sesuaikan pada konteksnya. Maka di sana AI itu ada memfasilitasi namanya fitur editing. Jadi silakan untuk mengedit. Pertanyaannya, apakah nanti ada perlu untuk mencantumkan sumbernya? Enggak usah. Itu saja. Cukup ya? Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih dan saya izin dulu. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.